Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, sedherek jamaah Masjid Baitur Ridho ingkang kinurmatan, sumangga kita awali pepanggihan pangausan wonten ing dalu menika kanthi sareng-sareng maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge ngimutaken kula panjenengan sedaya saestunipun ngantos saat menika Allah tansah paring kemirahan, kasih sayang, utaminipun hidayah petunjuk kalebetaken kita golonganipun tiang-tiang ingkang iman insya Allah. Mila sak sampunipun Allah maringi amanah ingkang arupi iman dan Islam, tentu kula panjenengan bertanggung jawab menjaga, merawat lan menjadikan iman Islam menika berbuah. Buahe napa? Amal soleh. Terus kula panjenengan sampun ngantos bangga aku dadi wong Islam, sok bakale mesti oleh swarga. Dereng kantenan. Tinggal iman Islam menika kita manfaataken kangge meraih surga dengan amal soleh. Salah satunipun kula panjenengan saben malam Rabu diparing kesempatan untuk mendulang amal soleh dengan nilai pahala yang sangat besar. Nggih menika tholabul ilmi. Ning kasunyatan di antara kita tiang muslim mukmin nika tidak begitu tertarik. Jane ya teko salat jamaah, ning teko salat tok terus bali. Nah, ini satu hal yang perlu menjadi bahan pemikiran takmir ya. Ngopo sebabnya sing do gelem salat jamaah maghrib padahal pengajian do ora gelem melu. Ya, dijadikan sebuah sarana untuk evaluasi kita. Mungkin mereka belum menemukan apa yang mereka inginkan. Lek go ngelmu apa gunane? Ora tambah sugih. Satu saat mungkin ada gebrakan. Ini nggih memang jer basuki mawa iya. Kabeh nganggo ragat. Upaminipun satu saat nggih secara mendadak, secara eksidental ngaten diumumaken sebelum maghrib kurang setengah jam, Bapak Ibu sedaya jamaah mangke ingkang rawuh pengaosan wonten ing Masjid Baitur Ridho badhe maghrib badhe kasiapaken uang sekedar untuk beli sabun senilai 500.000 per orang. Lo yakin masjidnya kebak. Mboten namung Bapak Ibu ingkang sepuh, anak-anak, adik-adik kabeh enten jatahe. Wah, wis ngalahke bakdo. Nah, ternyata pun ketok kuncine napa? Wong lha nggih enek apa-apane biasanya tertarik. Nah, mila Bapak Ibu ingkang saged bertahan meskipun tidak ada iming-iming yang berupa materi, karena ini berkaitan dengan keyakinan. Aku yakin yen lungguh ana ing pengajian itu bagaikan duduk di taman surga. Sering kita sampaikan dalam pengajian. Nah, terus aneh regane yang mahal, tidak hanya dihargai tapi harganya mahal. Kok enek wong iso lungguh ning swarga, taman swarga itu lek ra wong pilihan mboten enten. Selagi nyun ngapunten. Di Madinah itu ada tempat antara mimbar Nabi dengan makam beliau disebut oleh Nabi Raudhah, taman surga. Itu saja berebut untuk sholat, untuk berdoa di situ karena doa di antara
mimbar Nabi dan makam beliau adalah doa-doa mustajabah, namanya Raudhah. Sampai sekarang untuk mengurangi kepadatan tempat menika diatur lewat aplikasi. Terus mboten saged saben-saben wekdal iso nyang Raudhah mboten. Nah, itu saja dalam hal taman surga yang belum tampak, tapi baru kabar. Tapi wong iman dikabari ngaten kalian Nabi pasti yakin. Lek wong dikabari ngaji kuwi ana padha karo ning taman swarga. Kita enggak tertarik. Kenapa? Tidak mengimani apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu ngukur keimanan kita menika ternyata Quran sampun banyak menjelaskan dengan berbagai ayat-ayatnya. Nggih. Lek bab pengakuan aku iman gampang. Ning kados pundi Allah mengukur dan mengetes apa bener imanmu iman sing tenanan apa mung iman-imanan. Tegese akhiran anu biasanya ditambahkan dengan kata benda sesuatu yang tidak sebenarnya. Mobil, lek mobil tenan regane larang. Bisa ditumpaki ngalor ngidul. Lek mobil-mobilan, nah dolanan. Maka iman yang ngaten, iman tenan bisa punya efek dampak yang baik terhadap perilaku seseorang menika. Nek mau iman-imanan, is padha mawon. Nah, mila kita pendet satu ayat kemawon di surah Al-Anfal. Ayatipun 17 sekawan. Ayat menika njelasaken Allah nyebut wong mukmin sing sejati. Tandane napa? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo al-ayat. Ternyata wonten surat menika, ayat menika Al-Anfal 74 Allah menggandengkan pernyataanipun orang-orang yang beriman berkaitan dan bergandeng dengan hijrah dan jihad. Terus tiang iman sing sejati menurut ayat kalau wau wong sing iman gelem hijrah gelem jihad untuk agama Allah di dalam jalannya Allah. Ora mergo melu-melu kancane, ora mergo adat istiadate, tapi betul-betul hijrahnya, jihadnya untuk agama Allah. Maka Allah menyebut dalam ayat sing akhir ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang imannya benar. Nggih, kalian pun sambi nggih. Kalian dahar ngunjuk insyaallah tasih saged midhangetaken. Bab rasa legi asine ora usah dirembuk, ora usah digatekke. Sing penting mlebu entek, ngoten nggih. Golek iki cilik men nggamu gedhe. Lah kapan ngrungokke gerudur panganan wae. Go. Bapak Ibu jamaah nukuwah, wonten ayat menika kita badhe ngaturaken makna dan sasaran kita sebagai orang beriman di dalam berhijrah. Karena ini masih berkait dengan pergantian tahun baru Hijriyah 1445. Ananging kita membahas ayat menika boten karena kita berada di tahun baru Hijriyah. Karena ayat ini selalu bersesuaian dengan kondisi dimanapun kita berada dan kapanpun. Bicara tentang hijrah itu bukan hanya tahun baru Hijriyah.
Tapi dimanapun, kapanpun orang-orang beriman ketika ingin disebut imannya benar, harus melakukan hijrah. Tentu hijrah, konteksipun sak menika, benten kalian hijrah di awal. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat atas perintah Allah, berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Itu peristiwa hijrah. Tetapi kontakipun kalian kula panjenengan ingkang gesang wonten era menika berbeda. Hijrah bukan bermakna perpindahan secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi dimaknai hijrah kalau wau perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi berganti dari elek dadi apik, sing ndek mben ora patek mudeng saiki mudeng. Ndek mben males saiki sregep. Nah, niki semangat menika ingkang ternyata selalu cocok dengan kondisi apapun kita. Karena kita orang beriman harusnya punya semangat untuk selalu tampil lebih baik, lebih sukses, lebih paham, lebih mendekati keimanan, dan lain-lain. Nah, ini maka Bapak Ibu, ketika kita sudah berniat untuk hijrah, maka sudah harus dilandasi dengan kesungguhan. Maka disebut dalam ayat itu, walladzina hajaru wajahadu, dengan kesungguhan. Jadi jihad itu maknanya sungguh-sungguh. Meskipun juga punya makna yang banyak, diantaranya perang. Jadi orang beriman ketika punya semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, harus disertai dengan kesungguhan tenanan. Pamipun kita pengen hijrah. Ya ono ya ene nganti tuwa, anggere bengi jane semudeng diterangke nggon pengajian. Sering disampaikan ayat dalam surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini sering disampaikan. Paham, ngerti sini. Nerangke wong iman kuwi lek bengi aja turu nganti tekan esuk. Sebagian bengine digunakne kanggo salat malam, namanya tahajud. Nah, jenengan pengen hijrah, maksudipun ben ya tahajud ning ora rutin. Nah, sekarang hijrah tahajudnya digawe rutin. Nah, diajeki, dijaga rutinitas salat tahajud. Nah, ini contoh hijrah menuju jalannya Allah dengan melaksanakan satu amalan yang sangat hebat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Kalau ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak akan mungkin. Mboten mungkin iso nglakoni tahajud kanthi istiqomah. Caranya bagaimana supaya istiqomah? Ternyata kata kuncinya ketika kita paham tentang keutamaan sholat tahajud. Wong lek ngerti manfaat tahajud, dheweke ini ndake niku dengan kesungguhan. Soalnya ingin mendapatkan banyak manfaat. Allah sebutkan wonten ayat kalau wau, orang-orang yang istiqomah menjaga sholat tahajud akan digolongkan orang-orang yang makomnya sangat tinggi. Maqam mahmudah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang pilihan. Kemudian kita pahami sholat tahajud itu kalau ditinjau dari sisi medis, banyak fakta secara ilmiah membuktikan sholat tahajud menjadikan orang itu lebih fresh dan sehat. Kalau dilakukan anak-anak yang masih belajar, akan menjadikan daya pikir otak ini akan semakin kuat. Gesile wong anak-anak yang sudah terbiasa tahajud
akan cerdas pikirannya. Karena apa? Quran ini sesuatu yang benar, baik sisi keimanan maupun dari sisi ilmu. Enggak ada firman Allah yang tidak punya nilai yang sangat tinggi. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berhijrah harus dengan kesungguhan. Supaya bisa hijrah dengan kesungguhan, maka kita harus berusaha untuk menjaga istiqomah. Bapak Ibu zaman kuwah, sasaran hijrah samnika, kita bersepakat ingin disebut Allah iman yang sebenarnya, disebut oleh Allah orang-orang beriman dengan iman yang benar, maka kita harus melakukan beberapa langkah untuk mencapai sasaran tersebut. Satu, tentu kita akan berusaha untuk hijrah dengan segala kesungguhan menuju ilmu. Jadi yang pertama adalah hijrah ilmu. Maknanya apa tersebut? Ketika kita menjadi orang beriman, wajib dalam hidup membekali kanthi ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Gampangane ilmu agama. Islam ya kudu ngerti agama Islam, ajaran Islam ngoten. Napa sebabnya? Kembali kepada pesan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau panjenengan diciptakan Allah, tugasnya mau siji, ibadah. Nah, untuk menjadikan waktu 24 jam ini bernilai ibadah, Allah siapkan, Allah berikan ilmu, dan kita mau belajar ilmunya. Ketika satu aktivitas, kegiatan kita dilandasi dengan ilmu, dengan kepahaman, ngerti, maka ketika kita niatkan untuk Allah, itu semua jadi ibadah, gitu loh. Jenengan makarya nyambut damel, mungkin yang pabrik, yang kantor jam 7, tekan kondore jam 4 sore. Ojo diniatke golek duit tok. Bahkan kalau niatnya cari uang salah. Niatnya apa? Untuk ibadah, melaksanakan amanah jadi bapak, selaku kepala keluarga, duwe kewajiban nyukupi kebutuhan lahir batin keluarga. Aku nglakoni iki krana ibadah kepada Allah. Maka waktu jam itu tekan jam 4 sore, kabeh dadi ibadah. Nah, kok dadi ibadah mergo ngerti ngelmune. Oh, ngelmune wong nyambut gawe kuwi ora golek duit, ning nindake ibadah, melaksanakan amanah Allah. Bismillah lillahi ta'ala. Jalani dengan ikhlas. Oleh piro-piro disyukuri karena kita niatnya ibadah. Bab rezeki Allah yang mengatur. Maka ketika kita itu sudah bisa melaksanakan seperti itu, maka waktu yang kita jalani sekian jam itu dapat pahala sebagai ibadah. Ini bau dispon suguh snack. Dora niat ini bau. Niatnya apa? Ya, pokoknya pangan konten mawon nggih. Padahal ada niatnya. Pripun lek disuguh pengajian snack. Nggih pengajian snack terus didahar niku niate pripun? Ya niat ibadah bisa toh. Bismillah. Karena orang mukmin itu untuk ibadah kan perlu energi. Nah, maka yang kita makan kalau kita awali dengan bismillah sudah umum ini kok. Insya Allah jadi ibadah. Terus perkara rasane beda-beda itu soal rasa, tapi nilainya jelas ibadah. Makanya untuk aktivitas kita supaya bernilai ibadah, berpahala, paling minim diawali dengan bismillah.
unjuk bismillah, dahar bismillah, ngagem-ageman bismillah. Itulah yang menjadikan aktivitas kita dados ibadah. Mila jangan sampai ngantos kita menika salah persepsi, salah paham. Lah ya wong urip kok kono ibadah iki terus kapan arepe dolan, kapan arepe nongkrong, kapan arepe nyantai. Nah nyantai barang niku ibadah, niate pas dan bener ibadah. Termasuk yang ngapunten niki mungkin barangkali terabaikan. Ketika kita mengadakan wisata, rihlah ngaten lah. Piknik gampangane. Numpak bis, numpak sumber kelinci. Itu banyak yang terjebak dengan refreshing, seneng-seneng tok. Padahal tidak hanya itu sasaran kita orang beriman. Apa sasaran kita refreshing kan di piknik? Di dalam ayat itu fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Surat Al-Imran itu. Delengen. Lihatlah kanan kiri bagaimana Allah ciptakan indahnya alam. Bagaimana keadaan sekitar kita. Lek kowe mung ora duwe duit kancamu akeh ki lho. Melewati tempat yang orang miskin, rumahnya orang kaya, rumahnya pejabat dan seterusnya. Bisa dijadikan tadabbur. Apa? Menjadikan pelajaran. Wah, ki omahe apik-apik jenengan misalnya Pak Kampung Kelinci lewat Solo Baru. Perumahan itu apik-apik omahe. Lah ya omah apike kaya ngono ragate mungkin sampai miliatan. Wong dienggo pirang tahun. Gitu. Sak umure awake dhewe pirang tahun. Rampung wis bagiane sing urip dadi warisan. Lek bangun omah sakmono gedene biayane sakmono larange lek ra dienggo ibadah terus ya rugi banget. Nggih salat ra tau, nggih maca Quran ra tau. Bangunan yang megah itu seolah tidak punya makna. Kon pelajari niku. Terus malih ngilen lewat Mbaki. Delalah enten gubuk reok di pinggir sungai. Omah sing elek arep rubuh ning cedake kali. Jenengan daleme magrong pakai aksesoris dan macam-macam bisa bandingkan ya Allah alhamdulillah omahku kuat tinimbang kae sing pinggir kali. Nah, maka ini menjadi ibrah pelajaran. Lek ngono carane piknik kita niku berapa menit, berapa jam yang kita jalani dapat pahala. Orang mau seneng-seneng keplok-keplok karekonan, nyanyi-nyanyi. Wadah pikniknya adonya Bali. Karaokenan, seneng-seneng, pikniknya seneng, iya seneng boleh. Tapi ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, maka hijrah yang pertama, kita harus menuju ilmu syar'i. Adapun ilmu-ilmu umum seperti yang diajarkan di sekolah itu sifatnya hanya pendukung. Di akhirat nanti tidak akan orang itu dimasukkan ke neraka gara-gara ora iso bahasa Inggris, ora iso matematika, ora iso fisika, ora iso gambar, ora iso seni. Orang menjadikan kita masuk neraka. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu syar'i, fatal. Bisa perkara yang sepele menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Ada satu riwayat, riwayat yang sering disampaikan. Ketika Rasulullah SAW itu melewati sebuah kuburan, berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba Allah berikan wahyu sehingga Rasul bisa mendengar tangis jerit orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Sementara sahabat yang lain nggak dengar itu. Karena begitu beratnya Rasulullah ambil pelepah kurma. Yang masih hijau itu ditancapkan di kuburan orang yang sedang disiksa.
dengan memohon kepada Allah, ya Allah ringankanlah siksanya, paling boten sampai daun kurma, pelepah kurma ini kering. Atas permintaan Rasul, ahli kubur tadi diringankan siksanya. Kemudian disampaikan kepada sahabat, baik sahabatku, kenapa aku melakukan ini? Karena aku tidak tahan melihat dan mendengar cerita tangis siksaan yang dihadapi oleh ahli kubur ini. Maka saya tancapkan ini dengan memohon kepada Allah supaya diringankan. Nah, nancapkan pelepah kurma di kubur itu tidak berarti kalau sekarang oleh nyekar dengan memberi kembang di kuburan. Enten sing dalil ngeten. Lah kuwi Nabi nganggo pelepah kurma, ora nek kembang yo pelepah kurma yo dincepke kono. Lah saiki gane aweh dhewe negarane makmur, kembang pirang-pirang, kurma malah ra enek, diganti kembang. Ini salah. Kenapa salah? Karena Nabi tahu yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Nah, pada kita, gurgaco nyebar kembang, orang mudeng. Jadi kuburannya lagi diapake, orang mudeng. Nah, salah itu. Sekali lagi, boten sami. Okay. Saya pernah mendengar orang yang menyamakan itu. Madake, koyok Nabi. Nabi ya, daun kurma kan bagian dari tanaman. Nah, kita punya kembang, nggak punya kurma. Daun kurma, ya sudah kembang itu, podo, nggak apa-apa, lain salah itu. Nah, ini hanya satu penggalan informasi. Ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat, tahukah kamu kenapa ahli kubur ini disiksa oleh Allah? Ternyata Rasulullah menjelaskan, sebab-sebab disiksa di dalam kubur ini, karena ahli kubur ini ketika masih hidup di dunia, sukanya namimah, adu domba, tumbak cucuan, senengannya adu-adu. Rono ngedu kono. Seneng lek wong iki do congkrah. Maka di kuburnya sudah disiksa, apalagi di neraka nanti. Yang kedua, niki sing udah kita gatosaken. Gara-gara orang ngerti ilmu syar'i. Kedua alasannya Nabi kenapa disiksa? Karena waktu di dunia ketika selesai buang air kecil tidak pernah cebok, bar pipis ora tahu cawe. Nah, akhirnya apa? Disiksa oleh Allah. Kan sepele nih, mboten dosa karena membunuh, mboten dosa karena berbuat riba dan zina, tapi karena itu tadi. Lho kok ngono piye? Soalnya ramudeng ora tahu belajar ilmu syar'i. Nek di nalar pripun gara-gara cawe kok disiksa? Karena kalau tidak paham ilmunya, rumangsane bar pipis wis pampet terus nganggo celana, nganggo sarung, wudu, salat. Nah, nek wudu rumangsane salate sah. Padahal salah satu syarat sahnya salat adalah harus suci dari hadas dan najis. Hadasnya lewat wudu, najisnya lewat dicawiki. Nah ini kau boten. Berarti bertahun-tahun dia sholat ora kanggo karena tidak memenuhi syarat. Apa sebabnya orang memenuhi syarat? Orang gelem belajar. Nah maka mari kita hijrah menuju ilmu. Oh ternyata ngoten niku ya efeknya sangat fatal. Jangan menganggap sepele dosa yang seperti itu. Nah, apa nggih? Nah, terus niki ilmu ini kalau dibahas panjang. Sing pokok kan di ilmu yang kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Harapannya apa? Supaya ibadah kita semakin sempurna. Beri contoh sholat jamaah. Kalau kita nggak mau hijrah ilmu, bagaimana sholat jamaah itu ditegakkan? Ilmunya seperti apa? Maka sholat jamaah kita itu hanya sebatas sholat bareng. Bareng imam bersama dengan makmum. Lek ngerti ilmu nih, tentu punya
nilai yang beda. Ngapunten nggih. Wong salat jamaah lek ngerti ilmune betapa hebatnya pahala yang Allah berikan dan bonus doa-doa malaikat menyertai orang-orang yang sholat jamaah. Tentu mereka akan berebut untuk mendapatkan tempat itu. Di mana tempatnya? Sop pertama. Wah, sop pertama itu istimewa. Ning prakteknya pripun? Lek ora mudeng ilmune, ora patek tertarik. Jenengan ngarepe aku tandang buri lah malah mundur. Ini saya sering membaca jamaah. Yo ngerti nih rapate paham ilmu nih. Yo sholat jamaah sregep, tapi tidak mau berebut untuk mendapatkan sepertama. Padahal ada peluang. Tuh. Datang mriki kan gampang. Mendapat sop pertama itu gampang. Tapi kalau di Mekah untuk bisa mendapat sop pertama sholat Jumat, berangkatnya harus jam 8 pagi. Itu aja mungkin sudah jauh. Mungkin jam itu wis mangkat. Nah, mriki Jumatan kurang 5 menit aja iso manggon sop awal. Nah, termasuk ini tadi Jumatan. Jumatan itu kalau nggak tahu ilmunya, aja suwe kayak manjingnya jam 12 kurang seberapa atau lagi jam 12 kurang 40. Melaku kena paling 5 menit tekan. Lek tahu ilmunya, sholat Jumat datang lebih awal. Karena apa? Sabda Rasulullah SAW, orang yang hadir pada sholat Jumat di waktu yang pertama bagaikan berkorban seekor unta. Ya. Jadi teko Jumatan di waktu awal, maksudnya belum ada yang lain yang datang, kita sendiri. Berarti awal waktu dapat bonus seperti kita menyembelih unta dan dibagi-bagikan sebagai bentuk sedekah kita. Orang ketoke duit, mau teko awal, ternyata dapat bonus seperti kita bersedekah menyembelih seekor unta. Nah, makanya ini pentingipun kalau panjenengan hijrah menuju ilmu agar kita mendapatkan banyak kebaikan dan kebaikan kita dapatkan tidak mesti rekoso lah carane, mungkin dengan mudah kita dapatkan. Okay. Contoh melih, kita sering dalam bermasyarakat berbagi, ya. Diajarkan dalam hadis Rasulullah dan juga dalam pengajian disampaikan sedekah itu nilainya pahalanya besar. Ya, maka banyaklah kita bersedekah. Jangan jadi orang yang bakhil. Nah, kita praktek, pelit itu nggak boleh. Praktek kita, sudah sering kasih orang. Ini ketika Ustadz menyampaikan sabda Rasulullah SAW, qala Nabi SAW. Nah, ketika ada kalimat sallallahu alaihi wasallam atau qala Rasulullah, kita sambut dengan sallallahu alaihi wasallam, bersolawat. Nah, ini kalau nggak tahu ilmunya, kita diem. Padahal diem kita ketika nama Nabi disebut, nggak mau nyambut dengan sholawat, maka kita sudah dimasukkan stempel orang-orang yang pelit. Lomo tonggo palit disantuni, dibantu. Ini ketika Nabi disebut tidak bersolawat, kata Nabi, wong sing bakhil. Loh. Mulai orang ngerti ilmune, awake dhewe rumasane wis lomo, rono rene nyah-nyoh tibake Allah menyebut kita masih orang yang bakhil. Gara-gara niku wae. Nah. Hari makanya pengajian di waktu seperti malam Rabu ini monggo lek ora jan penting banget kita sempatkan hadir. Kalaupun kencan dengan orang, hindari malam Rabu bar maghrib. Nah, kencane arep bayar utang, Pak. Ora apa-apa, ben. Ikhlas ae. Mengke nggih lek bayar utang mengke bar ngisa. Jangan takut, engko malah ra dibayar. Betul napa-napa. Pokoknya malam istimewa malam Rabu bar maghrib jangan diganggu. Nah, ini satu hal yang penting yang kita sampaikan, yaitu hijrah menuju ilmu. Nanti isanya berapa, Mas? Masih. Mungkin
yang kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan untuk Bapak-bapak saya kasih bonus. Pokoknya saya kasih bonus. Ada pertanyaan? Nah, ibu-ibu tak krungu nggih. Meneng ora teko iki kadang bingung nggih. Idane mudeng apa? Ya, kalau tidak saya bertanya. Kula wau kula matur kanthi membaca surah Al-Anfal. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Ini wae ayate pinten ya? Kelingan mboten? Pinten sing niku? Jenengan? 74. Leres ya, dapat hadiah minyak wangi dari Mekah. Misal. Jauh ya raleh minyak wangi. Insyaallah nanti tanggal 4 Jumat saya berangkat umroh lagi, alhamdulillah bersama jamaah. Ra kelingan lara lali mau kulaan ngowangi sing akeh nggih hadiah. Nggih, kalih niki ajak-ajak panjenengan nggo pilih kagungan rezeki nggih. Haji rung daftar. Yusone wis jungkat, putra-putra wis mapan kabeh. Nggih, tindak mriku. Kanthi tindake umroh. Napa? Nggih ngoyak kekurangan pahala kita dengan jalan tol ngoten. Contohnya apa? Nek salat teng mriki wong oleh 17. Nek teng mriku Pak Satiman wingi teng Mekah niku salat sekali salat 100.000. Wah. 5 waktu berarti 500.000. Luar biasa. Belum lagi doa-doa diijabah. Permohonan ampun kepada Odi, ampunilah, luar biasa. Ojo nyawang angkone, kok entek sakmene kae. Larang men. Nggih, tuku swarga jenengan kok iman-iman pripun? Nggih, nah niki hanya panjenengan mengke mbok pilih umroh mangke saged kita dherekaken. Mangke insyaallah tanggal 7 Oktober kula nggih didhawuhi mriko melih. Nah, jenengan kersa bareng monggo nggih. Niki promo untuk ibadah mboten napa-napa. Utawi monggo nek daftar teng biro sanesipun monggo. Nek daftar teng kula jenengan arep melu biro Sukoharjo, Hulu Solo, asal melu kula caosi paspor gratis. Sing ngurus kula jenengan tinggal foto kangge tindak tanah suci sebagai paspor. Lek ngurus dhewe rong tau bingung nggih. Nggih. Niki semata-mata untuk berbagi nggih. Ngaten nggih? Nah, baik, kita lanjutkan. 51 tadi. Belum telas. 3 menit lagi. Nggih, kula simpulaken nggih. Kita sebagai orang mukmin, tiang iman perlu mbuktekke. Iman tenan kula tak aku iki. Nah, carane mbuktekne pripun? Diukur lewat ayat Allah. Allah nyebutke wong iman iki contone cirine iki lah. Kita aturaken wau. Wong iman sing sejati ngendikane Allah, wong iman sing semangat berubah dadi apik, berubah dadi lebih mendekati kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Sasaran hijrah antawisipun kita aturaken nembe setunggal, kita harus berusaha hijrah menuju ilmu. Tegese berubah menuju lebih paham terhadap ilmu syariah. Agar apa? Waktu 24 jam bisa dijadikan nilai pahala karena kita lakukan dengan ilmu, dengan tuntunan yang kita pahami secara benar. Mengatakan kita akhiri subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.